Kajian Ramadan, kajian ke-11, adab-adab puasa yang disunahkan. Segala puji bagi Allah, Zat yang mengantarkan orang yang berharap untuk memperoleh sesuatu jauh di atas apa yang diharapkannya, dan memberi orang yang meminta melebihi apa yang diminta. Kami memuji Allah atas petunjuk yang dianugerahkan kepada kita, dan aku mengakui keesaannya dengan pengakuan yang berdasarkan dalil dan dasar-dasarnya. Kami ucapkan doa permohonan rahmat dan kedamaian untuk Nabi kami, Muhammad SAW, sebagai hamba dan utusannya, kepada sahabat setianya, Abu Bakar, yang senantiasa menemani beliau SAW dalam bepergian maupun ketika berada di kampung sendiri, kepada Umar yang selalu menjaga Islam dengan penuh keteguhan tanpa pernah kenal takut, kepada Utsman yang senantiasa bersabar terhadap bencana ketika menimpa, kepada Ali bin Abi Thalib yang berhasil membuat musuh takut karena keberaniannya sebelum berhasil mengalahkannya, serta kepada seluruh keluarga dan para sahabat yang telah pertama-tama menerima Islam, baik dalam persoalan dasar maupun cabang, dan mereka terus berpegang dengannya selama angin masih berhembus dari arah utara, selatan, barat, dan timur. Kesempatan ini akan kita gunakan untuk menjelaskan bagian kedua dari adab-adab puasa, yaitu adab-adab yang bersifat sunnah. Di antara adab-adab itu adalah sebagai berikut. Pertama, makan sahur, yaitu makan di akhir malam. Dinamakan demikian karena hal itu dilakukan pada waktu sahar, yakni waktu menjelang subuh. Nabi SAW memerintahkan hal ini melalui sabda beliau SAW, bersahurlah karena sesungguhnya ada berkah padanya. Muttafaq alaih. Sedangkan dalam kitab Sahih Muslim disebutkan riwayat dari Amru bin As radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, yang membedakan puasa yang kita tunaikan dengan puasa yang dilakukan oleh ahli kitab adalah makan sahur. Nabi SAW memuji makan sahur dengan menyantap kurma. Beliau SAW bersabda, sebaik-baik makan sahurnya orang mukmin adalah kurma. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW juga bersabda, makan sahur itu berkah, maka dari itu jangan tinggalkan sahur, sekalipun hanya meneguk air satu teguk. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan sholawat, yaitu mendoakan dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Munziri mengatakan bahwa sanad hadis ini kuat. Sebaiknya orang yang makan sahur meniatkan diri untuk melaksanakan perintah dari Nabi SAW dan meneladani amal beliau, agar sahurnya benar-benar bernilai ibadah. Dan juga berniat untuk menguatkan tubuh agar benar-benar mampu menjalankan puasa dengan sempurna, sehingga dengan niat ini pula ia mendapatkan pahala. Sunnahnya adalah mengakhirkan sahur selama tidak khawatir terbit fajar. Karena itu adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Qatadah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW dan Zaid bin Sabit makan sahur bersama. Ketika mereka selesai dari makan sahur, maka Nabi SAW bangkit menuju tempat sholat lalu mengerjakan sholat. Kami tanyakan kepada Anas, berapa lama rentang waktu antara selesainya mereka dari makan sahur dan masuknya mereka ke dalam sholat? Ia menjawab, lamanya kira-kira bila seseorang membaca 50 ayat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Bilal radhiyallahu anhu mengumandangkan azan di malam hari, yaitu azan pertama. Lalu Nabi SAW bersabda, makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan, karena ia tidak mengumandangkan azan kecuali bila terbit fajar, yaitu azan subuh. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Mengakhirkan makan sahur lebih mengenakan bagi orang yang berpuasa dan lebih selamat dari tidur kembali sehingga bisa menyebabkan ketinggalan sholat subuh. Orang yang berpuasa masih boleh makan dan minum sekalipun setelah makan sahur selesai dan berniat mengerjakan puasa, sehingga ia yakin betul bahwa fajar telah tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, makan dan minumlah sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar atau subuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187.
Terbitnya fajar bisa diputuskan dengan cara menyaksikan terbitnya fajar itu sendiri di ufuk timur atau berdasarkan informasi yang bisa terpercaya dengan dikumandangkannya azan dan lainnya. Jika fajar sudah terbit, maka ia harus menahan makan dan minum serta meniatkan puasa dengan hati tanpa perlu melafalkannya karena melafalkan niat adalah bid'ah. 2. Segera berbuka puasa. Di antara ada puasa yang disunahkan adalah segera berbuka puasa jika sudah dapat dipastikan terbenamnya matahari dengan menyaksikannya secara langsung atau sudah yakin bahwa matahari telah terbenam berdasarkan informasi dari orang yang terpercaya melalui pengumandangan azan atau hal lainnya. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, manusia terus berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Muttafaq alaih. Dalam hadis qudsi disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku yang paling aku sukai adalah yang paling bersegera berbuka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Disunahkan lagi agar berbuka puasa dengan menggunakan rutab. Kalaupun tidak ada bisa menggunakan tamar. Jika tidak ada bisa berbuka dengan air. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berbuka puasa dengan menyantap beberapa rutab sebelum melaksanakan sholat maghrib. Jika tidak ada rutab, beliau SAW berbuka dengan tamar atau kurma. Jika tidak ada tamar, beliau SAW minum beberapa teguk air. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmizi. Jika tidak ada rutab, tamar maupun air, maka beliau SAW berbuka puasa dengan makanan atau minuman apa saja yang ada, asalkan halal. Jika tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan, maka beliau SAW meniatkan berbuka dengan hati, namun tidak mengisap jari atau menghimpun air liur lalu menelannya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang awam. Hendaknya ia berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang disukainya. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa itu punya kesempatan berdoa yang tidak akan tertolak, yaitu ketika ia berbuka puasa. Dalam kitab Majma'uz Zawaid disebutkan bahwa sanad hadis ini sahih. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Mu'az bin Juhrah secara mursal marfu bahwa ketika berbuka Nabi SAW berdoa, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa Nabi SAW jika berbuka puasa berdoa, Zahabaz zama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Dahaga telah lenyap, urat-urat menjadi basah, dan jika Allah menghendaki akan mendapat pahala. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, sholat, dan sedekah. Ada puasa lainnya yang disunahkan adalah banyak membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, sholat, dan sedekah. Dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dan kitab Sahih Ibnu Hibban disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, ada 3 golongan yang doa mereka tidak akan tertolak. Orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, imam yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Allah mengangkat doa mereka di atas awan lalu membukakan untuknya pintu-pintu langit. Lalu Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh aku akan menolongmu walau beberapa saat kemudian. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Dalam kitab Shahihain disebutkan riwayat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika beliau SAW berada di bulan Ramadan pada saat Jibril mengecek kembali Al-Quran yang telah dihafal oleh Nabi SAW. Sungguh Rasulullah SAW itu jauh lebih dermawan daripada angin yang berhembus cepat, yang memberi manfaat sangat luas. Kedermawanan beliau SAW itu meliputi segala bentuk kedermawanan, mulai dari mencurahkan ilmu, mengorbankan jiwa dan harta karena Allah di dalam membela dan memenangkan agamanya, dan memberikan petunjuk kepada para hambanya, memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara yang bisa dilakukan,
dengan cara mengajar mereka yang masih jahil, memenuhi kebutuhan mereka, dan memberi makan mereka yang lapar. Kedermawanan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini terus bertambah pada bulan Ramadan disebabkan karena kemuliaan waktu. Berlipat gandanya pahala serta membantu orang-orang yang beribadah untuk meningkatkan ibadah mereka. Penyatuan antara puasa dan memberi makan merupakan bagian dari penyebab masuk surga. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Siapa di antara kalian yang pada hari ini mengiringi jenazah?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang yang miskin?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang pada hari ini telah menjenguk orang sakit?" Abu Bakar menjawab, "Aku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Tidaklah amalan-amalan itu terhimpun pada diri seseorang, melainkan ia akan masuk surga." 4. Mengingat agungnya nikmat puasa. Ada puasa lainnya yang disunahkan adalah agar orang yang berpuasa mengingat betapa agungnya nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya dengan cara menjalankan puasa, di mana Allah telah memberikan kemudahan dan petunjuk oleh Allah sehingga ia bisa menyempurnakan puasanya di hari itu dan merampungkan puasanya di bulan itu. Sebab banyak orang yang tidak sempat menjalankan puasa, entah karena meninggal sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, atau karena tidak menjalankannya, atau karena kesesatan dan keberpalingan mereka dari melaksanakan puasa. Maka dari itu hendaklah orang yang berpuasa itu memuji Allah atas nikmat puasa yang merupakan penyebab datangnya ampunan dari Allah, penghapusan dosa, serta pengangkatan derajat di dalam surga di sisi Rabb yang mulia. Saudara-saudaraku, berpeganglah dengan adab-adab puasa dan tinggalkanlah segala penyebab murka Allah. Berhiaslah dengan karakter kaum salaf yang mulia, karena umat yang ada sekarang ini akan menjadi baik bila mana meniti langkah yang pernah ditempuh oleh para pendahulunya dengan cara melaksanakan ketaatan dan menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata bahwa orang-orang yang berpuasa itu ada dua tingkatan. Salah satunya mereka yang meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap pahala di sisinya sebagai ganti dan balasannya di surga. Ini adalah orang yang berdagang dengan Allah, dan memang Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Di samping juga tidak akan membuat rugi orang yang beramal. Bahkan Allah akan memberikan laba atau keuntungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu, yakni berpuasa, karena ketakwaan kepada Allah, melainkan Allah pasti akan memberimu yang lebih baik darinya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Orang yang berpuasa di dalam surga nanti akan diberi makanan dan minuman apa saja yang mereka suka, dan juga wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kepada mereka dikatakan, "Makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu." Quran Surat Al-Haqqah ayat 24. Mujahid dan lainnya mengatakan ayat ini turun mengenai orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis Abdurrahman bin Samurah yang dimimpikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku lihat seseorang dari umatku menjulur-julurkan lidahnya karena haus. Setiap kali ia mendekat ke telaga, ia dihalangi dan diusir darinya. Sampai akhirnya ia didatangi oleh puasa Ramadan yang kemudian memberinya minum dan menghilangkan rasa hausnya." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Tidakkah kita mau bermunajat kepada Zat yang Maha Pemurah di bulan Ramadan ini? Tidakkah kita mau terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang patuh di dalam surga yang menjadi idaman kelak? Siapa yang menginginkan kerajaan surga, jangan lagi berlambat-lambat. Segeralah bangkit di kegelapan malam menuju cahaya Al-Quran. Sambungkan satu puasa dengan puasa berikutnya. Hidup ini adalah fana. Hidup ini adalah fana. Hidup yang sebenarnya ada di sisinya di kampung kedamaian. Sedangkan tingkatan yang kedua adalah orang yang berpuasa di dunia dengan meninggalkan segala hal selain Allah, sehingga ia akan menjaga kepala dengan segala pikiran di dalamnya
perut dengan segala isinya, selalu mengingat mati, serta selalu menghendaki akhirat dan meninggalkan perhiasan dunia. Hari rayanya orang seperti ini adalah ketika ia bertemu dengan Robnya, dan kegembiraannya adalah ketika ia melihat Allah secara langsung. Siapa yang menjalankan puasa atas perintah Allah dengan menahan diri dari syahwatnya di dunia, maka ia kelak akan mendapatkannya di surga. Siapa yang berpuasa semata karena Allah, maka hari rayanya adalah pada hari ketika ia bertemu dengannya. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 5. Wahai orang-orang yang bertaubat, berpuasalah pada hari ini dengan menahan diri dari segala keinginan hawa nafsu agar kalian bisa mendapatkan hari raya ketika bertemu dengannya. Ya Allah, hiasilah batin kami dengan keikhlasan kepadamu. Perbaikilah amalan ini dengan mengikuti Rasul-Mu dan beradab dengan adab-adab Nabi SAW. Ya Allah, bangunkanlah kami dari kelengahan dan selamatkan kami dari jurang kehinaan. Hapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dengan keluasan rahmat-Mu, wahai Zat pemberi rahmat yang terbaik. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kedamaian kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabat seluruhnya.